warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Mustaqul Huda. Alamat saya berasal dari Desa Bandar Asri, Dusun Sengon. Saya mau bertanya, apa hukumnya membeli hewan kurban secara patungan? Mohon dijawab Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan apa hukumnya membeli hewan kurban secara patungan. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya ini, karena sekarang ini sudah sangat banyak sekali ini terjadi. Sebenarnya sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu kita ketahui bahwasanya kurban itu adalah juz'un minas sodaqoh, bagian daripada sodaqoh. Sementara sodaqoh itu sangat dianjurkan oleh agama. Kemudian kurban itu minimal ada 3 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, kurban itu harus penyembelihan in'am, hewan-hewan ternak yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian yang kedua, harus tudbahu fi ayyamin muayyan, harus disembelih di hari-hari yang telah ditentukan, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian ayami tasyrik 11, 12, 13, berarti selama 4 hari. Kemudian yang ketiga tak kalah pentingnya adalah taqarruban ilallah. Niatnya itu adalah semata-mata untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari definisi kurban tersebut, maka kurban itu memang ada syarat-syaratnya, yang mana mayoritas ulama menyepakati bahwasanya untuk satu kambing satu ini cukup untuk 1 orang. Walaupun pada akhirnya nanti memang ada pendapat-pendapat yang mengatakan kalau diniati untuk beberapa orang memang diperbolehkan. Kemudian kalau sapi atau bakor ini untuk 7 orang. Nah, ini kebanyakan di instansi-instansi sekolah ataupun pabrik, barusan saya dapat dari pabrik katanya ini bukan kurban Ustaz, sedekah, karena ini urunannya karyawan, kemudian dapat beberapa kambing kemudian ditangkap. Itu pun monggo terserah, seperti itu. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Apakah patungan ini bisa dikategorikan kurban? Jika patungannya itu adalah hanya 7 orang, katakanlah patungan 2 jutaan, kemudian dapat 14 juta, dibelikan 1 sapi, maka ini masuk tujzi'u, mencukupi sebagai kurban. Artinya bisa dikategorikan masuk termasuk sedekah yang namanya kurban, yang pahalanya lebih besar daripada sedekah-sedekah yang biasanya. Ini kalau memang yang patungan yang urunan itu 7 orang. Nah, sementara kalau misalkan semua siswa, nah ini bagaimana hukumnya? Ini tidak sah dikatakan kurban, akan tetapi kategori masuknya itu adalah dalam kategori sodaqoh, karena dorbun minas sodaqoh, ini adalah bagian daripada sodaqoh. Dan ini boleh dilakukan di sekolah, dan memang harus ada sosialisasi bahwasanya anak-anak ini kita latihan. Kalau nanti kalian itu semuanya adalah kaya, ini nanti harus kurban. Kata Kanjeng Nabi, man lahu sa'atun walam yudakhi fala yakrobana mushollana. Barang siapa dia itu mempunyai uang, kemudian kok dia itu tidak mau berkurban di tiap hari raya Idul Kurban, tidak mau berkurban, kata Kanjeng Nabi, fala yakrobana mushollana, janganlah mendekat kepada masjidku. Tempat sholatku itu adalah maksudnya masjidku. Nah, di sini kita harus mengarahkan bahwasanya anak-anak ini kita urunan supaya latihan untuk berkurban. Sebenarnya ini tidak cocok, ini tidak cukup untuk dinamakan kurban, karena yang urunan ini adalah katakanlah siswa 100 bisa mengumpulkan katakanlah uang 40 juta, kemudian dibelikan sapi, kemudian disembelih. Ini tidak masuk kategori kurban, akan tapi merupakan sedekah biasa. Jadi kesimpulannya, bagaimana hukum berkurban secara patungan? Kalau memang itu patungannya 7 orang maka sah. Tapi kalau lebih dari 7 orang
ini tidak sah menjadi kurban, akan tetapi masuk kategori sodako biasa dan sangat baik sekali untuk dijadikan latihan untuk berkurban. Betul ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainul dari Ranting Bandara Dusun Sengon. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab pertanyaan dari rekan Zainul Desa Bandara Sri juga. Ini pertanyaannya adalah bagaimana hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, terima kasih, ini juga baik sekali. Sebenarnya demikian. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait masalah menghukumi kurban, menyembelih hewan kurban, tapi ini ditujukan kepada orang yang sudah mati. Pendapat asohnya mazhab Syafi'iyah ini memang tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi ada sebagian pendapat, yakni Syekh Abdul Hasan Al-Ubadi mengatakan bahwasannya kurban dihadiahkan kepada orang yang sudah mati ini adalah boleh. Dan ini juga disepakati oleh madhab-madhab yang lain selain Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Namun untuk Maliki nanti mengatakan bahwasanya kurban untuk orang yang meninggal ini hukumnya boleh, akan tetapi makruh. Artinya apa? Ternyata memang ada beda pendapat. Di dalam kitab Majmu' dijelaskan jelas sekali bahwasanya tendensi daripada Abdul Hasan Al-Ubadi yang mengatakan boleh itu jisi'u cukup dan juga boleh kurban untuk orang meninggal, ini tendensinya adalah hadis. Dasarnya asarus sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu berkata bahwasanya saya ini tiap tahun ini menyembelih 2 kambing, 2 kapsin. Kapsa ini yakni domba, 2 domba untuk Kanjeng Nabi, 2 domba untuk saya. Kenapa demikian? Sebab Kanjeng Nabi saya pernah diperintah Kanjeng Nabi. Qala Sayyidina Ali amaroni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an udhiyah anhu. Kanjeng Nabi memerintahkan kepadaku supaya saya menyembelih kambing, menyembelih hewan kurban ditujukan kepada beliau Kanjeng Nabi. Wa ana udhi anhu. Kemudian saya menyembelih hewan kurban untuk dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi abadan, selamanya. Jadi selama hidupnya Sayyidina Ali itu senantiasa menyembelih hewan kurban dan ditujukan ini adalah untuk Sayyidina Ali. Dan ini adalah dasar yang pendapat yang mengatakan bahwasanya bagaimana hukum kurban untuk orang yang meninggal, ini ada 2 pendapat. Jadi kita nggak usah heran kalau memang ada yang mengatakan memang nggak boleh, ya wajar, memang ada pendapatnya. Kita nggak usah terkejut. Wong kader NU nggak usah terkejut, ya, nggak usah terkejut karena memang demikian, kenyataannya memang ada. Tapi menurut Syekh Abdul Hasan Al-Ubadi dan ini diamini kebanyakan ulama dan juga ini diterapkan di Indonesia bahwasanya berkurban untuk orang yang meninggal ini adalah boleh. Kenapa sih ada beda pendapat ini? Kurban itu adalah ibadah dan ibadah ini menuntut adanya niat. Loh, kalau orang yang sudah mati kan nggak bisa niat. Nah itu loh. Nah, di sisi ini yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang mengatakan boleh, kenapa? Kurban itu bisa dihadiahkan kepada siapapun sebagaimana sodako. Kita sodako untuk mayat kan boleh. Dasarnya sudah jelas. Itu ada seorang wanita, ada sahabat mengatakan, Kanjeng Nabi, ibu saya meninggal, seandainya saya sedekah, kemudian saya hadiahkan kepada ibu saya, apakah boleh? Boleh, kata Kanjeng Nabi. Berarti sedekah untuk orang yang meninggal itu adalah boleh. Seperti tahlilan, kita kendurenan, ini boleh. Dasarnya itu. Dan disamakan dengan sedekah untuk mayit, maka hukum kurban pun juga diperbolehkan. Ini menurut pendapat
ulama yang memperbolehkan. Jadi kesimpulannya kurban untuk orang yang meninggal bagaimana hukumnya adalah ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Dan ada yang membolehkan itu pun berdasarkan bahwasanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria dari Desa Tanjang Rono. Begini Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan punya kakak laki-laki. Kewajiban akikoh untuk kakak laki-laki 2 ekor kambing. Apa boleh mengakikohkan 1 ekor kambing dulu, kemudian 1 ekor kambing lagi di lain waktu? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Rekanita Ria dari Desa Tanjang Rono. Pertanyaan adalah, gini Ustaz, untuk akikoh kakak saya laki-laki kan 2 ekor kambing. Apa boleh mengakikohkan 1 kambing dulu, kemudian 1 kambing lagi di lain waktu? Gini, semua sepakat bahwasanya dalam hadis itu Kanjeng Nabi menjelaskan bahwasanya akikoh kalau anak laki-laki kan 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Ini bagaimana kalau dicicil 1 kambing dulu, kemudian lain waktu 1 kambing? Bagaimana hukumnya? Ternyata untuk akikoh ini ternyata Sayyidina Ali itu pernah, Kanjeng Nabi itu pernah, Kanjeng Nabi itu akikoh Anil Hasan wal Husain bikabsaini. Ini dasarnya hadisnya ya, bahwasanya Kanjeng Nabi itu pernah mengakikohi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain hanya memakai dua kambing. Nah itu loh, 2 kambing seperti itu. Ini salah satu dasar bahwasanya untuk akikoh ini apakah boleh dicicil? Nah ini dilakukan di sini boleh, gitu ya. Boleh. Bahkan kalau memang tidak mampu, ternyata mampunya memang 1 kambing, ini tidak apa-apa. Dasarkan ini tadi hadis tersebut seperti itu. Tapi yang lebih afdol kalau memang mampu, orangnya mampu ya memang harus 2 seperti itu. Ya, kalau dicicil 1 boleh, ya, tidak apa-apa. Toh pada akhirnya kan akikoh itu hukumnya adalah juga sunnah muakkad. Sebagaimana kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Bahkan sunnah kifayah kalau kurban itu. Artinya sunnah kifayah itu apa? Sunnah kifayah itu di dalam 1 keluarga. Kalau ini ada 1 orang yang sudah melakukan, maka sudah gugur kesunatannya. Misalkan sekeluarga sampean, misalnya sampean misalkan, atau Mbak Ana tadi, Mbak Ria tadi, ternyata kurban. Nah ini sudah menggugurkan kesunatan bagi sekeluarga. Jadi bagaimana hukum akikoh yang dicicil karena tidak mampu? Bagaimana? Tidak apa-apa. Ini juga boleh. Bahkan gini, saya itu menarik dulu waktu saya ditugaskan Mbah Idris Marzuki Lirboyo di Probolinggo, di sebuah kampung Probolinggo itu ada tradisi yang unik. Jadi setiap katakanlah ada khauli orang tuanya yang sudah meninggal, khol-kholi menghauli itu, ketika menyembelih kambing ini diniati. Saya sembelih kambing ini saya niatkan untuk mengakikohi cucu saya si A seperti itu. Jadi ini tradisi baik dan meniatkan pahalanya diniatkan kepada orang seperti itu, ini boleh. Diniatkan untuk akikoh semacam itu adalah boleh. Dalam kitab Majmu' juga diterangkan sangat luas sekali bahwasanya memang kesimpulannya antara kurban dan akikoh ini adalah durbun minas sodako, bagian daripada sodako. Kalau toh misalkan tidak masuk kategori kurban ataupun tidak masuk kategori akikoh, akan tapi ini pun juga masuk kategori sodako. Yang mana sodako itu pun juga diperbolehkan, bahkan diajarkan oleh syariat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada kalanya yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.